Polemik penetapan tersangka Kabasarnas Marskal Madya Henry Alfiandi berbuntut panjang. KPK yang mengaku hilaf dalam menetapkan tersangka tanpa melibatkan TNI justru menjadi bulan-bulanan dan menuai kritikan keras. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Jamil mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi sebenarnya tidak perlu meminta maaf usai menetapkan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marskal Madya Henry Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap. Menurutnya, KPK hanya merendahkan diri sendiri jika meminta maaf bahkan mengaku hilaf. Padahal harusnya KPK punya undang-undangnya sendiri dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK juga harusnya sudah on the track ketika menetapkan Kabasarnas sebagai tersangka dari hasil penyelidikan yang dilakukan lembaga anti rasuah itu. Tak hanya itu, mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan juga mengaku sikap KPK yang meminta maaf di hadapan TNI adalah hal yang memalukan. Menurutnya, tak seharusnya hal tersebut ditunjukkan oleh pimpinan KPK dan jajarannya. Diketahui pimpinan KPK melalui Wakil Ketua KPK Johanis Tanak meminta maaf pada TNI soal kisruh penetapan tersangka Kabasarnas dalam OTT yang dilakukan Selasa 25 Juli 2023. KPK menyebut anggotanya hilaf karena menciduk prajurit TNI aktif dalam OTT dugaan suap di lingkungan Basarnas. Dua anggota TNI ini adalah Kabasarnas Marskal Madya TNI Henry Alfiandi dan juga Koordinator Administrasi Letkol Afri Budi Cahyanto. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan pihaknya menyadari semestinya jika terdapat prajurit TNI yang melakukan korupsi diserahkan ke pihak TNI. Johanis mengatakan penyidik KPK telah hilaf dan lupa melibatkan TNI dalam OTT di Basarnas. KPK dalam pelaksanaan tanda tangan itu ternyata tim menemukan mengetahui adanya anggota TNI dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani, bukan KPK. Karena lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok peradilan itu diatur ada 4 lembaga peradilan: peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama. Nah, peradilan militer tentunya khusus anggota militer. Peradilan umum tentunya untuk sipil. Nah, ketika ada melibatkan militer, maka sipil harus menyerahkan kepada militer. Di sini ada kekeliruan kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI atas kehilafan ini kami mohon dapat dimaafkan. Dan ke depan kami akan berupaya kerjasama yang baik antara TNI dengan KPK dan aparat penegak hukum yang lain dalam upaya penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi. APH, aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang saat ini dipahami hanyalah kejaksaan dan kepolisian. Padahal dalam proses penanganan perkara korupsi, aparat penegak hukum juga termasuk tentunya TNI. TNI adalah termasuk aparat penegak hukum. Dan bukan hanya dalam konteks perkara korupsi, TNI itu adalah penegak hukum. Dalam konteks tentang perikanan, TNI juga adalah aparat penyidik dalam penanganan perkara perikanan. Oleh karena itu, kami dari jajaran lembaga pimpinan KPK di satu jajaran sudah menyampaikan permohonan maaf melalui pimpinan-pimpinan dan Tipom dan rekan-rekan untuk disampaikan kepada Panglima.
kedepannya tidak ada lagi permasalahan seperti hal seperti ini. Kemudian yang kedua, karena perkara ini adalah melibatkan Basarnas yang kebetulan pimpinannya adalah dari beberapa jajaran yang ada di sana adalah dari TNI, dan tentunya penyelenggaraan TNI yang diperbantukan di sana menjadi penyelenggara negara, tetapi statusnya tetap sebagai TNI, maka penanganannya bisa dilakukan secara koneksitas, tetapi bisa juga ditangani sendiri oleh Puspom TNI. Kami lagi berkoordinasi nantinya bagaimana yang terbaik untuk kedua lembaga demi bangsa dan negara dalam penanganan perkara korupsi. Saya kira untuk sementara dari saya cukup sekian, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Puspom TNI.